Sepertinya situasi telah berubah, jadi mari kita dengarkan laporan terlebih dahulu. Raksasa misterius dalam ukuran yang berbeda sekarang. Apa yang kau maksud dengan itu? Ada kata pemadatan objek muncul di atas kepalanya, dan itu dipenuhi dengan sistem anomali pemadatan. Setelah itu raksasa itu berubah mengecil dan bar HP-nya menyusut juga. Sistem sepertinya telah ikut campur. Raksasa misterius sepertinya adalah objek yang spesial dan tidak diperlakukan seperti player penyerbuan. Kelihatannya sistem tidak bisa dengan mudah menyingkirkan raksasa seperti itu. Oleh sebab itu, raksasa itu melakukan apa yang dia bisa lakukan dan menyerang di bawah samaran keseimbangan game. Jadi kau bilang sistem ingin segera kita untuk menghabisi bos itu. Bosnya mungkin sudah mengecil, tapi dia tetaplah raksasa. Aku yakin dia masih sekuat bos floor tingkat tinggi. Kita mungkin masih bisa untuk menggerakkan pasukan sekarang. Tapi jika strategi kita berjalan sesuai rencana, jika kita mendadak diserang oleh player penyerbuan ketika bertarung melawan bos tersebut, ini tidak akan menjadi situasi yang mudah untuk kita. Anggota grup pembunuh player, yakni player penyerbuan, jumlahnya telah berkurang akhir-akhir ini. Itu membuatku sedikit khawatir jika mereka membuat ulang grup untuk serangan yang terkoordinasi, maka dengan kata lain, kita akan di posisi yang paling tidak berdaya ketika kita menyerang raksasa ini. Tetap saja, kita tidak boleh hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Ini benar-benar menjadi dilema. Boleh aku katakan sesuatu? Silakan. Aku baru mengecek pesanku. Temanku baru saja bilang bahwa player penyerbuan yang baru akan terus berlanjut untuk muncul mulai dari sekarang. Jumlah mereka masih bakalan terus meningkat, dan jumlah mereka juga sangat banyak. Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pengamat, penyerbu, jumlah mereka tidak cukup untuk kita semua. Jadi kita tidak punya opsi pilihan apa-apa lagi. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Diplomasi. Oh iya, benar juga Eiji Kirito. Kita terlalu terikat dengan kesan pertama kita mengenai player penyerbuan ini. Tapi itu baru satu sisi dari mereka. Jika kita tidak punya cukup orang untuk mengawasi mereka, kenapa kita tidak meminta mereka untuk bergabung bersama kita? Mereka pasti menginginkan hadiah yang sama dengan kita. Lagi pula mereka juga ingin mengalahkan raksasa misterius ini. Itu terlalu berbahaya, Kirito. Lihat saja, mereka telah menyerang player-player kita. Tapi kita sudah menaklukkan mereka sampai menyerah. Kita sudah menunjukkan pada mereka apa yang kita mampu. Jadi mungkin pikiran mereka juga bakalan berubah. Aku berani bertaruh, mereka akan membuat keputusan untuk bertarung bersama kita, membagi hadiahnya, setelah melawan kita sampai kedua sisi tumbang. Ini akan menjadi taruhan yang penuh resiko, Kirito. Jika mereka hanya berpura-pura menjadi teman kita lalu menyerang kita pada akhirnya, orang-orang bakalan meninggal. Jika penyerbuan ini gagal, semua bakalan berakhir. Aku sudah tahu tentang itu. Aku hanyalah orang luar, tahu. Kalau kau tidak keberatan aku berbicara sebagai seorang individu, baiklah. Tolonglah Layla. Aku memutuskan untuk bergabung bersama kalian karena aku mempelajari kalau kalian adalah player SAO. Semua orang mengetahui tragedi yang telah kalian lalui. Perkataan menyebar melalui media mengenai apa yang bakal terjadi jika kalian meninggal di dalam game ini. Dunia pada bersimpati pada kalian, aku juga termasuk. Para player pembunuh itu tidak tahu kalau mereka menyerang manusia dengan daging dan darah, hingga mereka melakukannya dengan santai. Tidak sepenuhnya player benar-benar jahat dari dalam lubuk hati mereka. Jika kau berbicara padaku, aku rasa mereka bakalan mengerti jika kalian mencoba berbicara pada mereka. Baiklah, sudah diputuskan. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai.
Apa kalian semudah itu tergoyahkan oleh kataan orang luar? Kau sudah menjadi teman yang kami percayai, Layla. Kalian. Saatnya kita memilih perunding terbaik kita. Liva bisa kau urus, player penyerbuan peri dengan sayap yang muncul di floor-floor bawah. Kau bisa mengandalkanku, Asuna. Karena ada masalah bahasa, bisa kau terus lanjut mengurus player serangga di floor 35, Egil? Tentu saja, kali ini aku akan menggunakan kepala dingin saat berbicara dengan mereka. Sinon, kebanyakan orang-orang yang kau temui sepertinya berkumpul di floor 79. Aku akan pergi untuk berusaha meyakinkan mereka. Terima kasih. Dan untuk seseorang yang akan mencari dan berunding dengan player berpakaian Jepang yang tersebar di luar zona aman di floor menengah, biar aku yang lakukan, Asuna. Tidak, aku ingin kau mengizinkanku melakukannya, Asuna. Aku ingin mereka tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku ingin memberitahu mereka betapa berharganya dan menggembirakan bisa hidup dengan damai. Aku hargai itu, Yuki. Dan untuk Layla, aku tahu aku akan menghubungi dan berunding dengan salah satu pasukan yang aku tahu. Itu bakalan sangat membantu. 8 jam kemudian. Bukannya kau berada di tim pengamatan raksasa, Kirito? Asuna membiarkanku beristirahat dari pekerjaan itu. Beberapa alasan bagiku yang tidak masuk akal. Asuna bilang aku harus beristirahat sebagai fondasi dari penyerangan kita. Padahal aku hanyalah seorang player solo. Alasan yang benar-benar bijak. Apa? Ngomong-ngomong, sebaiknya kau beristirahat saja, Kirito. Berjanjilah pada kami, oke? Oke, baiklah. Dan lalu Eiji Kirito dan yang lain mulai memasuki penginapan mereka. Phew. Oh, Layla, kenapa wajahmu kelihatan kebingungan? Oh tidak, hanya saja kita masuki sedikit perdebatan ketika melakukan perundingan. Apa semua baik-baik saja? Pada akhirnya, perundingannya berhasil. Jadi apakah ini penginapan yang mereka persiapkan untuk kita? Ya, benar. Aku merasa sedikit lelah, aku rasa aku akan tidur sebentar sebelum kembali bekerja. Apa kau orangnya sesibuk itu? Aku rasa begitu, sayangnya aku orangnya selalu sibuk meskipun aku datang ke Sao. Aku rasa memang begitulah diriku. Apa kau mau ke sini? Kebanyakan orang bakalan mau. Biasanya kau tidak mendengar apa yang terjadi di dalam media, meskipun tempat ini adalah tempat seperti asal mula. Asal mula? Lupakan perkataanku. Pikirkan saja aku sebagai turis yang penasaran. Turis ya? Ingin berjalan sebentar sebelum kau tidur? Kemana? Tidak jauh dari sini kok. Di sini tempatnya. Ini sangat indah, sulit dipercaya kita sedang berada di dalam game Sao, game kematian yang terkenal itu. Apakah ada pemandangan seperti ini yang mirip di game yang kau mainkan, Layla? Aku rasa mungkin saja iya, tapi aku tidak pernah berhenti untuk melihat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk itu. Kenapa tidak? Aku sedang mencari seseorang. Apa kau pernah mendengar player yang bernama Michael? Belum pernah dengar sih. Oh. Aku akan memintanya untuk mencarikannya untukmu dan memberitahu yang lain juga. Terima kasih. Hei Layla, boleh aku tanya kau pertanyaan? Tentu saja. Aku yakin ada yang memprovokasi mereka. Tapi kebanyakan player penyerbuan tidak ragu-ragu untuk menyerang kita. Apakah itu berlaku sama di game lain? Apa sebaiknya aku tidak tanyakan itu? Tidak, aku bisa memahami apa yang kau rasakan. Player di game lain mengambil tindakan yang tidak seserius di sini.
Meski begitu, ada sesuatu yang rasanya mengganjal padaku. Jika nyawa player lain tidak terlalu berarti bagi mereka, kenapa tidak berusaha untuk memahami satu sama lain? Orang-orang biasanya menyelesaikan masalah mereka di dunia nyata dengan berbicara. Jadi kenapa tidak di dalam game juga? Sampai kapanpun mereka tidak akan saling bisa memahami. Karena mereka bersikap santai yang membuat mereka ingin menyerang orang lain. Apapun itu, mereka tidak bisa memahami rasa sakit orang yang mereka serang. Ada masalah apa, Layla? Tiba-tiba kau menjadi emosional ini. Kau kira kau tahu banyak mengenai hidupku? Maaf, aku hanya... Tidak, kau benar, aku memang sedikit emosional. Aku akan tidur lebih dulu. Selamat malam. Selamat malam. Sekumpulan unit besar berkumpul di dataran asal mula. Para anggota menunggu di bawah perintah untuk memulai pertarungan yang tiba-tiba mulai menjadi berisik. Apa yang sedang terjadi? Laporan, tim penyelidik telah memasuki dinding cahaya, hingga mereka memicu hitungan mundur yang tidak diketahui muncul di jendela menu mereka. Kau bilang apa? Di jendela menuku juga ada hitungan mundur. Kelihatannya aku hanya punya 30 menit tersisa. Aku juga, kelihatannya kita semua punya hitungan mundur di sini. Ini dimulai ketika kita memasuki area dinding cahaya. Jadi itu artinya ini adalah event perburuan waktu terbatas. Ada hitungan mundur yang terpasang pada kita juga sekarang. Apa yang bakal terjadi jika hitungan mundurnya mencapai 0? Kita tidak bisa hanya duduk diam sekarang. Mari kita berburu raksasa misterius ini sekarang juga. Kita akan bertarung bersama dengan unit yang dicampur, seperti yang didiskusikan tiap pemimpin. Itu artinya setiap player dari kemah yang berbeda akan berdiri berdampingan. Aku ingin kalian semua bekerja sama. Kita sudah mengatur kalau hadiahnya bakal dibagikan secara merata. Perwakilan dari tiap kemah sudah mengkonfirmasinya. Jadi mari kita fokus bertarung. Aku ingin kau untuk membantu kami memimpin unit di belakang juga, Layla. Serahkan padaku. Kita bisa mengurus briefingnya secara mendetail setelah kita sampai di sana. Mari kita mulai. Pertama, tim tank bergerak. Diserang dengan grup party penyerbuan campuran, raksasa itu menderita dampak serangan yang sangat besar. Retakan muncul di baju sirahnya sampai benar-benar hancur. Akhirnya bar HP raksasa itu mulai mencapai 0. Bar HP itu berada di lokasi yang sama dengan mahkotanya. Mari kita habisi bar HP-nya, itu berarti bakalan menjadi kemenangan bagi kita. Tapi tiba-tiba raksasa yang akan menyerang berhenti. Dia mengeluarkan suara geraman seperti gemuruh ke arah player di medan tempur dan mulai menginjak. Awas, semuanya mundur. Gelombang kejutnya mengarah ke arah kita. Terlalu besar, kita tidak akan bisa mundur tepat waktu. Tetap tenang semuanya, aku akan memberikan buff kecepatan pada kalian. Kalian fokus saja berlari cepat yang kalian bisa. Yuna menggunakan skill pelantunnya untuk meningkatkan kecepatan lari para player tank. Kak, kami selamat. Gelombang kejut tadi cuma sedikit menggoresku, tapi bar HP-ku sudah merah. Aku bakalan segera mati jika tidak mendapat buff pelantun darimu. Kita sudah mengosongkan bar HP-nya, jadi kenapa dia belum kalah juga? Epigram atau syair sindirannya bilang, hancurkan mahkotaku. Aku rasa kita harus melancarkan serangan ke arah mahkotanya untuk benar-benar menghabisinya. Tidak ada senjata dari kami yang bisa mencapai mahkotanya itu. Bahkan busur kami juga tidak bisa. Dia menundukkan sedikit kepalanya ketika dia mulai menginjak. Aku rasa disitulah kita mulai bisa membidik mahkotanya.
Kita hanya punya 3 menit tersisa. Tidak ada jaminan dia bakalan menggunakan pola serangan yang sama lagi. Serahkan padaku. Sinon mempersiapkan senjatanya yang unik, mengatur penglihatan ke arah mahkota raksasa itu. Tentu saja jika kita menggunakan busur sekuat itu maka... Dengar raksasa, aku tidak tahu kenapa kau datang ke tempat ini, tapi tempat ini bukan untukmu. Saatnya bagimu untuk segera kembali ke tempatmu berasal. Busurnya yang kuat mengeluarkan suara gemuruh ketika panahnya mulai menembus angkasa menjadi lintasan cahaya yang garang. Panahnya menghancurkan mahkota raksasa tersebut bersama dengan bar-HP-nya. Tubuh raksasa itu mulai memudar hingga lenyap. Hal yang sama juga pada dinding cahaya, sampai objek itu memudar, hancur memenuhi lapangan dengan banjir cahaya. Apa ini semua sudah berakhir? Kelihatannya begitu. Player di faksi penyerbuan mulai berteriak dan bersorak. Tapi faksi Shao besar yang tersisa hanya bisa melongo kagum, terbebas dari stres yang berlebihan dalam pertarungan tadi. Kau tidak ikut merayakan. Kami hanya senang ini semua sudah berakhir. Aku rasa itulah artinya untuk bertarung, mempertaruhkan nyawamu di garda depan. Hei, avatarmu mulai memudar, Layla. Jangan khawatir, itu artinya aku hanya kehabisan waktu. Jadi kau akan pergi, Layla. Kelihatannya begitu. Hei, mengenai pembicaraan kita kemarin, tolong lupakan itu. Aku yang salah di sana. Tidak, bukan itu. Aku hanya ingin punya kesempatan lebih untuk bisa berbicara denganmu. Hah? Pengalaman menyakitkan membuat kita mengurung diri dalam cangkang, tapi kita harus melakukan lebih daripada itu. Bagimu mungkin aku hidup di dunia yang benar-benar berbeda dan benar-benar jauh. Tapi jika kita punya kesempatan untuk berbicara sebelum kesalahpahaman dan saling menyerang satu sama lain, mungkin kita bisa sedikit mengubah masa depan. Tidakkah kau merasa itu benar? Ya, mungkin saja. Aku berjanji tidak akan mengambil sesuatu yang berharga darimu, jadi... Mari kita terus mengobrol, lain kali kita ketemu, Layla. Lain kali kita ketemu ya. Sulit kupercaya melihat betapa kau luar biasa. Kau memikirkan cara bertahan hidup meskipun dalam kondisi yang sulit seperti ini. Ya oke, ini adalah janji. Sampai jumpa, Kirito. Beberapa hari kemudian di markas Allah. Aku membawa kalian semua di sini hari ini untuk laporan langsung. Kita tidak kehilangan nyawa siapapun di sini, dan semua berakhir baik. Jadi aku punya beberapa info di sini. Sinon meratakan mahkota bos tadi, tapi dia mendapatkan hadiah yang benar-benar sama seperti yang lain. Aku mengecek detailnya secara tepat tentang apa yang didapatkan oleh orang-orang, dan mereka juga mendapatkan hadiah yang sama dengan Sinon. Jadi sulit dikatakan apa yang raksasa itu maksud ketika dia bilang kalian akan dihadiahi dengan semua setelah menghancurkan mahkotanya. Player penyerbuan juga sudah berhenti muncul sepenuhnya. Sepertinya mereka hanya mengincar event jangka waktu terbatas. Kalau memikirkan ulang, rasanya sulit dikatakan perkataan semua bakal sia-sia berarti kematian bagi kita semua. Mungkin event ini hanyalah sensasi ketegangan iseng untuk membuat kita merasa dalam bahaya. Sistem melemahkan sedikit raksasa tersebut, itu artinya dia tidak punya kemampuan dan stat yang memumpuni. Mungkin saja pada awalnya ini adalah event yang lebih beresiko dengan hadiah yang lebih besar. Kau tadi baru menebak di sini bukan, Kirito? Ya, aku rasa ini baru saja teori. Tidak ada yang benar-benar kita yakin sih. Cuma segitu XP yang aku dapatkan. Tidak ada hal yang bagus untuk diburu di sini untukku sekarang. Aku rasa ini salahku untuk menjadi player solo dengan busur. Mungkin aku harus bergabung dengan satu tim dengan orang lain. Pesan dari siapa ya?
Pesannya tidak ada pengirim, hanya teks yang sederhana untuk dibaca. Apa yang kau harapkan dariku? Sinon menatap ke arah angkasa, melihat sesuatu yang jauh di baliknya. Sinon hanya melihat kehampaan, tapi seperti kehampaan tersebut, dia berusaha mencoba jawaban atas pertanyaan pesan tersebut. Apakah ini cuma sekedar kejahilan yang direncanakan atau mungkin saja. Sementara itu di area spesial kerajaan Blackiron. Jadi begitu akhirnya. Mereka jadi semakin kuat jika mereka mampu bertarung dengan cara mereka dengan level otoritas sekarang. Benihnya telah ditabur tidak sesuai yang aku harapkan. Tidak lama lagi dunia akan tahu natur alamiah dunia. Dan juga sementara itu di dalam kura-kura laut. Lihat semua kebingungan yang kau jalankan. Apakah ini perbuatanmu, Kayaba? Atau kita melihat seseorang yang baru yang berniat untuk mempermainkan jiwa orang-orang di dalam game virtual. Belum lagi data luar biasa yang disediakan dengan baik dari rumah sakit itu. Pemanfaatan komponen kandungan indeks massa tubuh mencapai level yang tidak biasa. Dan untuk banyak orang, ada seseorang yang mengambil data pemantauan yang digerakkan oleh scan otak player SAO. Pikiran mereka, emosi mereka, atau mungkin ingatan mereka. Apa yang mereka inginkan dan kenapa mereka menginginkan itu. Penjahat kecilku, siapa sebenarnya dirimu?